Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi untuk materi berikutnya. Kita membahas tentang sebelumnya kita membahas tentang materi tentang VID-nya. Terus kita di sini ini materi tentang VID juga, cuman ini lebih ke tuningnya. Jadi metode tuning untuk PID. Nah, jadi kita akan membahas tentang metode-metodenya, ada berapakah metode dan lain sebagainya. Jadi sebelumnya kan kita membahas tentang PID itu sendiri, yang dimana PID ini kan umumnya itu digunakan oleh semua perusahaan pasti menggunakan yang namanya PID itu sendiri. Nah, dimana karena PID ini sangat sangat mudah, artinya sangat ya lebih baik daripada dibandingkan dengan kontrol on off. Nah, jadi lebih baik daripada kontrol on off itu sendiri. Itu VID. Nah, di sini kita akan membahas tentang metode tuning untuk kontrol VID. Nah, untuk keluaran yang diinginkan pengontrol ini harus disetel dengan benar. Terus proses mendapatkan respon ideal dari kontrol VID mulai pengaturan PID terus disebut dengan tuning controller, yang dimana tadi kan respon ideal dari controller PID melalui pengaturan PID disebut dengan tuning controller. Itu tuning controller itu adalah proses mendapatkan respon terus ideal dari kontrol PID itu sendiri melalui pengaturan PID. Nah, setting PID berarti mengatur nilai gain optimal dari respon proporsional KP, terus derivatif KD dan integral KI. Nah, kontrol PID disetel untuk penolakan gangguan, artinya tetap pada set point dan pelacakan perintah tertentu. Artinya jika set point berubah, keluaran controller akan mengikuti set point baru. Nah, terus jika pengontrolan disetel dengan benar, keluaran pengontrolan akan mengikuti set point variabel dengan osilasi yang lebih sedikit dan redaman yang lebih sedikit juga. Nah, di sini ada kurva daripada metode tuning. Kurva ada zero error. Sini kan tetap zero error. Terus di sini kita akan ada beberapa metode untuk menyetel pengontrol PID dan mendapatkan respon yang lebih yang diinginkan. Yang dimana metode pengontrol tuning ini merupakan pertama ada metode trial and error, terus teknik kurva, terus reaksi proses, terus ada metode Nicholas, ada metode relay, terus ada menggunakan software. Nah, kita akan membahas kelima metode ini yang tadi disebutkan. Yang pertama kita akan bahas dulu. Pertama kita akan membahas metode trial and error, yang dimana metode trial and error ini juga dikenal sebagai metode tuning ya. Dikenal sebagai metode tuning untuk memulai. Nah, metode tuning memulai dan metode ini adalah metode yang paling sederhana. Di antara 5 metode ini, metode trial and error ini adalah metode yang paling sederhana. Nah, dalam metode ini pertama-tama tingkatkan nilai KP. Jadi nilai KP-nya itu ditingkatkan dulu, terus hingga sistem mencapai respons berosilasi, tetapi sistem tidak boleh tidak stabil dan menjaga nilai KD dan KI 0. Terus setelah itu set nilai KI sedemikian rupa sehingga osilasi sistem terhenti. Setelah itu atur nilai KD untuk pas respon. Nah, itu metode trial and error seperti itu. Nah, terus yang kedua ada teknik kurva reaksi proses. Nah, di mana metode ini juga dikenal sebagai metode tuning Cohen-Chon. Terus dalam metode ini pertama-tama menghasilkan kurva reaksi proses sebagai respons terhadap gangguan. Nah, dengan kurva ini kita dapat menghitung nilai gain pengontrol, waktu integral, dan waktu turunan. Kurva ini didefinisikan dengan melakukan pengujian langkah loop terbuka secara manual. Nah, parameter metode model
Model dapat ditentukan dengan langkah awal presentasi gangguan. Dari kurva ini kita harus mencari kurva slope, date time, dan rise time yang tidak lain adalah nilai KP, KI, dan KD. Itu tidak jauh daripada nilai KP, KI, dan KD itu sendiri. Itu baru dua metode saja, semua metode itu pasti ada nilai itunya, nilai. Nah, terus kita akan membahas tentang metode Ziegler-Nichols. Nah, pada metode ini juga terlebih dahulu mengatur nilai KD, nilai KI, dan KD 0. Jadi nilai KI dan KD kan tadi pertama kan daripada metode trial and error ini kan pertama-tama kan tingkatkan nilai KP-nya itu ditingkatkan, terus tapi sistem tidak boleh harus menstabilkan nilai KD dan KI 0. KD dan KI 0. Ini trial and error. Nah, terus yang kedua kita pertama-tama kurva itu mencapai nilai KP dan KD-nya, itu ditingkatkan atau trial atau kurvanya itu sendiri. Terus yang terakhir itu ada metode Ziegler-Nichols. Ini pertama-tama metode ini KP-nya ditingkatkan. KP ditingkatkan terus hingga mencapai keuntungan akhir atau KU. Terus keuntungan akhir tidak lain adalah keuntungan di mana output dari loop mulai bersosialisasi. Nah, KU ini dan periode osilasi TU digunakan untuk mendapatkan penguatan kontrol PID dari tabel. Seperti itu. Itu untuk penguatan untuk mendapatkan pengontrolan PID. Terus yang selanjutnya ada metode relay. Yang dimana metode ini juga dikenal sebagai metode Astrom-Hugler. Huglun. Metode yang dikenal sebagai Astrom-Huglun. Nah, di sini outputnya dari metode ini output itu dialihkan di antara dua nilai variabel kontrol. Tetapi nilai-nilai ini dipilih sedemikian rupa sehingga proses harus melewati set point. Jadi prosesnya itu harus melewati set point. Terus jika variabel proses kurang dari set point, output kontrol di setel ke nilai yang lebih tinggi. Terus ketika nilai proses lebih besar dari set point, output kontrol diatur ke nilai yang lebih rendah dan bentuk gelombang output terbentuk periode dengan amplitudo. Bentuk gelombang osilasi ini diukur dengan digunakan untuk menentukan penguatan akhir KU dan periode TU. Nah, ini akhirnya yang digunakan dalam metode relay itu sendiri. Nah, untuk yang terakhir kita membahas tentang menggunakan software. Nah, jadi untuk tuning PID dan optimasi loop tersedia paket perangkat lunak ini mengumpulkan data, dan paket perangkat lunak ini adalah mengumpulkan mengumpulkan data dan membuat model matematis sistem. Dengan model ini perangkat lunak menemukan parameter tuning yang optimal dan perubahan referensi. Nah, itu kelima metode daripada metode tuning untuk PID. Pertama tadi ada metode trial and error, terus ada metode teknik kurva reaksi proses, terus ada metode Ziegler-Nichols, terus ada metode relay, dan ada juga menggunakan software. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang
struktur pengontrolan PID. Nah, struktur pengontrolan PID. Nah, jadi kita akan membahas tentang struktur pengontrolan PID itu sendiri. Nah, pengontrolan PID itu direncanakan berdasarkan kontrol mikroprosesor pabrik yang berbeda dengan menggunakan struktur dan persamaan PID yang berbeda. Persamaan PID yang paling umum digunakan adalah persamaan PID paralel, terus ideal, dan seri. Nah, dalam persamaan PID paralel, terus aksi proporsional, integral, dan turunan bekerja secara terpisah satu sama lain. Dan menggabungkan efek dari ketiga aksi ini bekerja dalam sistem. Nah, dalam diagram blok dari PID jenis ini adalah sebagai berikut. Ini diagram blok daripada jenis PID ini. Nih ada set pointnya, terus ada proses variabel, terus di sini ada error, terus persamaan proporsional KP, terus sini ada integral KI, terus derivatif KD. Di sini kan ada controller outputnya. Tetap semuanya langsung menyatu di sini kontrol outputnya. Jadi keluarannya seperti ini. Nah, terus dalam persamaan PID ideal, konstanta gain KP didistribusikan ke semua suku. Jadi perubahan KP mempengaruhi semua suku lain dalam persamaan. Nah, jadi ini KP ya, KP ini KP. Jadi perubahan KP mempengaruhi semua suku lain dalam persamaan. Di sini kan ada set point, terus ini ada proses variabel, terus KP proporsional, integral KP, proses derivatif KD, terus masuk ke output control. Nah, pada persamaan PID seri, konstanta gain KP distribusikan ke semua suku yang sama dengan persamaan PID ideal. Namun dalam persamaan ini integral dan konstanta turunan berpengaruh terhadap aksi proporsional. Nah, integral sama integral dan konstanta turunan berpengaruh terhadap aksi proporsional si PID ini. Nah, ini kan set point dan lain-lain, terus seperti ini, terus KP, ini error, terus P, terus D, dan kontrol outputnya. Jadi seperti itu. Itu merupakan merupakan diagram blok daripada PID PID jenis-jenisnya kan seperti ini jenis-jenis PID-nya. Maksudnya diagram bloknya seperti ini, ada set pointnya, terus ada error, proses variabel. Proses variabel ini adalah yang dimana si variabel itu diproses seperti itu. Terus ada proporsional KP-nya, terus KI-nya, nilai KI sama nilai KD. Terus sehingga nanti pas kontrol outputnya itu ada, maksudnya di kontrol outputnya itu. Jadi ada penggabungan seperti itu. Jadi apakah udah ada masing-masing jalannya gitu, seperti itu, sehingga tercapailah sebuah keinginan yang diinginkan. Ya misalkan kayak seperti kayak seperti lift ya. Seperti lift kan, kalau misalkan lift kan berjalan ya, kalau lift ini menggunakan lift yang di mall ataupun yang di perusahaan, di PT-PT, itu kan biasanya menggunakan itu menggunakan PID juga. Kalau misalkan dia menggunakan on off, misalkan dia mau turun nih, kalau menggunakan on off itu bahaya. Misalkan dia udah mau nyampe, di onin itu langsung plok. Kalau pakai on off itu langsung dep, jadi tarik, jadi nggak ada proporsinya, nggak ada set point buat yang kapan dia harus berhenti pelan, kapan dia harus berhenti secara. Kan kalau misalkan pakai PID kan yang tadinya ada pengaturannya. Jadi kalau mau pakai PID kan ya lihat aja ketika kita menggunakan lift yang terjadi kan, saya kalau mau nyampe juga kan langsung pelan, langsung nggak langsung dep ini enggak, tapi pelan langsung kan enak.
Nah, kalau misalkan kita pakai on off itu tetap langsung. Jadi nggak ada jeda buat apa sih namanya? Nggak ada jeda buat kita diem dikitnya gitu. Maksudnya nggak ada nilai kayak di detik berapa harus pelannya harus berapa gitu. Jadi nggak ada pengaturan itunya. Kalau pakai PID Pak ada itunya. Salah satunya lift itu sendiri. Ya rasain aja liftnya gimana. Itu menggunakan sistem PID. Nah, itu salah satu contohnya. Ya masih banyak contoh yang lainnya. Makanya kan PID sering digunakan di perusahaan-perusahaan ataupun di kayak hotel dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai dengan PID, dan mohon maaf apabila penjelasan saya kurang. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.